Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang inspirasi judul skripsi di program studi ilmu komputer, gitu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh judul yang terkait dengan Internet of Things. Teman-teman yang mau skripsi dan jurusan ilmu komputer, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa di konten ini saya akan coba membahas tentang judul-judul skripsi yang memungkinkan kamu, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Informatika, Sistem Informasi, atau sejenis, untuk mendapatkan inspirasi judul skripsinya. Nah, sebenarnya banyak judul yang bakal dibahas, nanti saya akan bagi per bagian. Nah, pada topik kali ini saya akan membagi atau membahas tentang Internet of Things, gitu ya. Judul skripsi tentang Internet of Things. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, tak henti-hentinya saya mengajak teman-teman untuk mensubscribe YouTube channel saya ini, kemudian men-share, like, serta mengkomennya. Apabila bermanfaat, bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lainnya. Oke, teman-teman semua, seperti saya jelaskan bahwa kali ini saya akan membahas tentang Internet of Things. Jadi, inspirasi judul skripsi yang paling banyak dan trennya yaitu tentang Internet of Things. Kenapa, teman-teman? Ketika kita masuk ke jurusan IT ataupun ilmu komputer, itu kita harus mencari tren teknologi yang terbaru, gitu ya. Kalau sampai saat ini di Indonesia sudah masuk ke revolusi industri 4.0 yang salah satunya adalah Internet of Things. Nah, Internet of Things itu apa, teman-teman? Internet of Things itu secara gampang saya akan coba menganalogikan bahwa komunikasi antara benda dengan benda, gitu ya, dengan things ya, benda dengan benda dengan bantuan internet, gitu ya. Jadi nanti ada benda komunikasi sama benda yang lain, kemudian dia akan bisa berkomunikasi, transfer data, dan seterusnya dengan menggunakan bantuan internet. Nah, apa saja sih judul yang sebenarnya bisa kita angkat? Nah, sebenarnya kalau dari judul pada dasarnya itu nanti bisa kita kembangkan. Tapi Internet of Things ini banyak bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, teman-teman yang basicnya atau di areanya atau di lingkungannya itu bagian pertanian. Nah, kalian bisa membuat semacam alat, gitu ya, dengan menggunakan Internet of Things untuk memantau, misalnya memantau kelembapan tanah, memantau kemudian air, gitu ya, memantau untuk monitoring nutrisi yang ada di lahan pertanian tersebut, atau memantau hal yang lain sampai curah hujan dan kelembapan. Nah, itu teman-teman bisa buat kalau misalnya kalian basicnya atau background kalian dari pertanian. Kenapa Pak Robi menjelaskan bahwa sebenarnya skripsi itu sebaiknya kita ambil dari background atau dari latar belakang kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau pertanian seperti itu, teman-teman. Misalnya contoh, kalian bisa buat judul monitoring kelembapan tanah dan kelembapan udara dengan menggunakan Internet of Things untuk memantau pertumbuhan tanaman pertanian. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Atau kalian bisa juga menggunakan konsep apabila nanti nutrisi ataupun pupuk di dalam tanah tersebut sudah mulai berkurang, gitu ya. Nanti ada report atau notification ke device kalian, baik smartphone ataupun laptop ataupun device-device yang lain, dapat memberitahu nih nutrisi pada lahan padi yang ini bakalan sudah berkurang nutrisinya. Jadi kalian bisa memonitoring. Nanti kita klik saja smartphone kamu, kalian klik, gitu ya. Kemudian nutrisinya bisa tambah sendiri. Nah, itu adalah otomatisasi. Salah satu fungsi dari Internet of Things itu adalah otomatisasi. Nah, itu satu judul bagian pertanian. Nah, teman-teman bisa kembangin lagi, misalnya kalau di bagian peternakan, Pak, saya di daerah peternakan. Nah, teman-teman bisa buat misalnya smart kandang, gitu ya. Jadi kandang pintar yang tentunya kalau misalnya peternakan ayam, gitu ya, setiap harinya para peternak harus melihat
pakannya apakah masih ada atau tidak, kemudian suhunya di kandang itu harus dicek terus, kemudian kebersihan, sampai harus menambahkan air dan seterusnya. Nah, kalau kalian punya ide, oh gimana ya saya membuat kandang, tapi petaninya nanti mungkin seminggu sekali, atau peternaknya seminggu sekali datang ke kandang atau ke peternakan dia cukup kontrol dengan menggunakan HP atau smartphone-nya saja. Misalnya contoh, kalau misalnya pakannya habis, nanti ada sensor PIR atau sensor yang lain yang bisa memberitahu ke microcontrollers bahwa pakannya sudah habis, kemudian dapat notifikasi peternakan. Atau misalnya selain pakan, misalnya kelembapan udara, sama seperti pertanian. Kalau di kandang kan kelembapan udaranya harus kita pantau terus. Nah, kita tahu, oh kelembapan udaranya seperti ini. Kalau panas, kita hidupkan kipas atau kipas buatan kita secara otomatis. Nah, itu kita menggunakan Internet of Things. Nah, itu bagian pertanian dan peternakan. Apa Pak contohnya? Misalnya judulnya kalau untuk peternakan, misalnya desain smart kandang gitu ya, untuk efektivitas kerja dari peternak gitu ya, dengan menggunakan metode Internet of Things. Nah, itu teman-teman bisa langsung buat judulnya. Kemudian yang selanjutnya tentunya terkait sama tempat tinggal, biasanya hunian. Nah, banyak penelitian yang mengangkat misalnya dari kampus ya, smart class gitu ya. Smart class, oh kok kayaknya ketika saya masuk ke kelas di kampus saya, LCD-nya tetap aja hidup ketika dosennya sudah keluar, murid atau mahasiswanya sudah keluar, kipas angin atau AC-nya tetap hidup, lampu tetap menyala walaupun kelas sudah kosong. Nah, itu akan meningkatkan biaya beban listrik dan tidak efisien tentunya untuk kampus itu sendiri. Nah, saya pengen buat rancangan desain smart class dengan menggunakan Internet of Things, bagaimana untuk memonitoring keadaan ruangan kelas. Misalnya contoh, kalau misalnya nanti saya pasang kamera sebagai alat input, ketika kamera tersebut mendeteksi ada 2 atau 3 orang masuk ke dalam kelas tersebut, maka lampu LCD AC akan hidup sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, apabila orang tersebut yang ada di dalam kelas itu kurang dari 3 gitu ya, otomatis nanti LCD-nya akan mati, atau kurang dari atau kosong sama sekali, itu LCD-nya akan mati sendiri, lampu akan mati sendiri, kemudian AC juga akan mati sendiri. Nah, itu kalian bisa kembangkan dengan menggunakan Internet of Things. Apa judulnya Pak kira-kira yang cocok untuk itu? Misalnya desain smart class atau perancangan smart class untuk efektivitas biaya operasional kampus dengan menggunakan Internet of Things gitu ya. Saya pernah jelaskan bahwa cara buat judul itu harus ada tujuan, nama produknya, dan metodenya. Nah, itu kalau dalam hunian di kampus. Nah, kalau di rumah nih teman-teman yang lagi iseng, saya mager banget ketika di rumah pengen masuk pagar, saya harus dorong dulu. Nah, saya pengennya kayak Tony Stark. Jadi ketika saya datang, pagarnya kebuka sendiri. Nah, di situ ada sensor ataupun kamera yang bisa mendeteksi entah itu muka kamu atau plat nomor kamu, nomor kendaraan, dia akan deteksi. Kalau misalnya sama dengan ada di server, itu akan dibukakan pagarnya. Tapi kalau tidak, itu akan tetap terkunci. Atau misalnya untuk pendeteksi kebocoran gas gitu. Misalnya rumah kosong, di smartphone kita nanti ada kiriman notifikasi gitu, misalnya notifikasi untuk memberitahu bahwa di rumah kebocoran gasnya. Nah, apa yang terjadi? Kita cukup klik di tombol smartphone kita kirim. Mungkin kalau kebocoran nanti kita siram dengan pemadamnya ataupun di kipas gitu, atau jendela-jendela yang di sekitarnya itu kebuka, atau ada katup untuk menutup kebocoran tersebut. Nah, itu salah satu bagian dari hunian yang ada di rumah dengan menggunakan Internet of Things. Nah, apa judulnya? Kira-kira misalnya smart room gitu ya, smart home gitu ya, untuk mendeteksi keamanan atau mendeteksi kebocoran gas di rumah dengan menggunakan konsep Internet of Things. Dan sekarang banyak teman-teman, misalnya contoh kalau di rumah kalian bisa matiin lampu
dari HP gitu ya, atau mendeteksi objek yang seperti saya jelaskan di smart class tadi. Kemudian juga bisa matiin kulkas, TV, dan seterusnya kalau kalian lupa ketika di rumah tidak ada orang sama sekali. Nah, itu sudah ada bagiannya pertanian, peternakan, dan kemudian juga di hunian. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkinnya nanti saya akan sambung ke part selanjutnya, yaitu adalah tentang lingkungan, teman-teman. Nah, ada beberapa mahasiswa saya mengangkat tentang lingkungan. Nah, lingkungan ini apa sih? Misalnya contoh, kok di kota saya, misalnya saya tinggal di kota Jakarta yang memang tidak terdeteksi suhu atau polusi, tingkat polusi udaranya gitu ya. Jadi ada mahasiswa saya ngangkat tentang itu dengan menggunakan Internet of Things. Jadi nanti ada sensor-sensor untuk mengetahui polusi udara tersebut, nanti akan dikirimkan ke tempat monitoring ataupun tempat servernya bahwa suhu udara ataupun polusi udara di daerah ini sangat berat gitu dengan menggunakan Internet of Things gitu ya. Atau apalagi ya, kelembapan udara mungkin kalian bisa cek, kemudian kalian bisa juga kirimkan misalnya tingkat polusi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, salah satu judulnya apa misalnya monitoring tingkat polusi udara di Bandar Lampung dengan menggunakan Internet of Things untuk mengetahui besar rendahnya polusi udara. Nah, itu teman-teman bisa buat dengan menggunakan Internet of Things. Nah, mungkin itu teman-teman, jadi inspirasi-inspirasi judul skripsi itu biasanya teman-teman awali dengan latar belakang daerah kalian ataupun latar belakang pengalaman kalian. Tentunya salah satunya nanti Internet of Things ini ada yang harus kalian persiapkan kalau misalnya kalian mau mengangkat judul dengan menggunakan konsep Internet of Things. Tentunya kalian harus membeli alat-alat yang terkait dengan Internet of Things, misalnya sensor-sensor sebagai alat input, kemudian microcontrollers, kemudian mungkin ada mini komputer dan seterusnya. Juga kalian harus menyediakan internet ataupun kuota internet, bahkan kalau implementasi kalian harus menyediakan infrastrukturnya. Jadi biayanya akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang membuat website ataupun membuat aplikasi berbasis Android. Nah, mungkin itu aja teman-teman inspirasi judul skripsi ilmu komputer yang kali ini saya bahas tentang Internet of Things di part pertama. Mungkin nanti ada part kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita ketemu lagi di video-video pembahasan selanjutnya. Tentunya teman-teman kalau mau mencari inspirasi yang lebih banyak, kalian tinggal kunjungi website Google Scholars, ketik Internet of Things. Nanti banyak sekali penelitian-penelitian tentang Internet of Things. Tetap semangat mengerjakan skripsi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra.